Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by the Terrace. Teknik trading single shot apa yang paling cocok untuk martingale lover? Nah, ini adalah topik video kali ini ya, yaitu kita tahu ya bahwa yang namanya pecinta martingale sebenarnya di hati mereka yang terdalam, mereka tuh kepengen juga sih menemukan teknik trading yang single shot yang setinggi martingale dalam hal winning rate-nya. Nah, cuma mereka mengalami kesulitan karena mereka tidak tahu, tidak terbiasa dengan trading single shot ya, apalagi trading yang manual sifatnya. Nah, video kali ini membahas hal itu. Nah, sebenarnya teknik trading apa yang paling cocok buat martingale lover? Nah, kalau menurut pendapat saya, ya teknik trading yang saya gunakan saat ini yaitu teknik trading yang saya pelajari dari Papa Abraham Santosa, trading cara santai. Nah, kenapa trading cara santai ini sangat cocok buat para martingale lover yang menginginkan menemukan teknik trading single shot yang paling sesuai ya buat selera mereka gitu ya. Karena pertama, teknik trading cara santai ini adalah teknik trading yang manual dan juga single shot. Tapi kalau mau dibuat marti pun bisa. Artinya begini, para trader martingale cenderung untuk merasa ini kok harganya turun terus kapan nih baliknya. Jadi mereka cenderung kepengen cepat close. Itu kebiasaan dari martingale trader. Nah, dan mereka juga memahami bahwa yang namanya harga per mata uang itu, seandainya dia mengalami bleeding turun terus gitu ya, padahal posisinya dia adalah posisi buy, maka dia akan suatu waktu nanti dia akan kembali, harganya akan kembali naik ke kaki. Cuma masalahnya yang mereka tidak tahu ya, para martingale lover ini adalah kapan dan memerlukan modal berapa banyak untuk bisa bertahan sampai kembali. Itu yang sering menjadi pertanyaan mereka. Itulah sebabnya para martingale lover cenderung untuk mencari solusi trading single shot yang memiliki winning rate sangat tinggi seperti yang dimiliki oleh teknik martingale. Mengapa saya paham hal ini? Ini karena saya juga dulunya adalah seorang martingale lover. Nah, saya akan menunjukkan contoh ya di TradingView. Mengapa hal ini bisa memungkinkan ya teknik trading cara santai ini dan bisa juga diaplikasikan menggunakan teknik martingale juga. Basically, yang namanya teknik trading cara santai yang saya selama ini juga saya pakai ya, terutama akhir-akhir ini, itu adalah rahasianya itu adalah kita meletakkan stop loss atau menghitung lot size-nya dengan memperhitungkan stop loss-nya berada di posisi di bawah all time low ketika kita pasang posisi buy. Dan ketika pasang posisi sell, kita letakkan SL-nya di atas all time high. Itu sebenarnya rahasianya di situ. Tapi SL-nya itu karena dia ada di bawahnya all time low ya, ketika kita pasang posisi buy, maka probability untuk tersentuhnya SL tersebut menjadi sangat kecil. Itulah sebabnya mengapa winning rate-nya menjadi, atau bukan winning rate tetapi losing rate-nya jadi sangat rendah. Nah, kalau losing rate-nya sudah sangat rendah, maka yang kita perlu perhatikan selanjutnya bukan losing rate lagi, tetapi winning rate. Ya. Nah, bagaimana supaya sementara losing rate-nya sudah rendah, winning rate-nya menjadi lebih tinggi? Yaitu dengan cara SL-nya itu jauh karena kita taruh di bawah all time low. Nah, supaya dia tidak terlalu jauh, kita harus mencari pair yang sedang murah
yang sedang berada di bawah harganya sekarang, sedang berada dekat dengan all time low. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan lot size yang lebih besar dengan kita menghitung dengan menggunakan forex calculator. Nah, SL-nya sebenarnya walaupun itu sudah dekat dengan all time low, di bawahnya all time low, itu sebenarnya masih panjang tuh, masih cukup panjang. Biasanya masih cukup panjang. Bisa jadi 500 pip, ya, itu udah cukup bagus. Tapi kadang-kadang ada juga lebih dari itu. Nah, syukur-syukur kalau bisa dapat lebih rendah dari 500 pip. Nah, tetapi sekarang kalau misalnya nih stop loss-nya 500 pip, kalau Anda mengejar risk reward-nya itu 1:1, maka 500 pip Anda harus mengejar 500 pip juga untuk TP-nya. Ya bisa sih, tapi akan lama sekali dan mungkin Anda sudah terlanjur bosan dulu gitu ya, dan atau banyak pikiran, khawatir dan sebagainya. Makanya saya tidak menganjurkan risk reward 1:1, dan itu bukan risk reward juga istilahnya, karena ketika losing rate-nya itu udah begitu rendah, maka kita mungkin akan mengatakan itu sebagai equity reward ratio, karena sebenarnya yang kita taruh posisi yang kita taruh dengan memperhatikan jarak stop loss yang begitu jauh, itu sebenarnya lebih ke menyerupai kita membeli equity tersebut, instrumen tersebut hampir the whole price gitu, karena sudah begitu jauh sebenarnya, tapi nggak pernah sampai nol. Nah, itu sebenarnya kita bisa bagi-bagi ya, dengan begitu jauh ya. TP-nya kita nggak usah jauh-jauh ya. Jadi risk reward-nya itu atau equity reward ratio-nya itu kita tidak perlu 1:1 atau bahkan 1:2 dan bahkan lebih dari itu, tapi cukup 1:0,1 aja, alias 10%. Cari cuan 10%. Besar nggak cuan 10%? Kalau kita di kehidupan sehari-hari yang namanya orang berdagang, itu dapat cuan 10% itu udah happy sekali. Ya kan? Kita beli barang utuh nih, dengan harga utuh, whole price. Kemudian kita jual dengan harga lebih tinggi 10% dari harga kita beli. Itu udah happy sekali gitu loh. Jadi kita nggak perlu sampai mengharapkan equity reward rasionya 1:1, itu sama aja mengharapkan keuntungan 100%. Kalau kita beli nih misalnya barang emas lah 800.000 per gram, kemudian harganya naik, kita beli 1 gram, harganya naik menjadi 880.000, berarti udah untung 10%. Itu udah senang sekali sebenarnya. Nah, jadi equity reward rasionya 1:0,1 itu sudah good sekali. Pertama, tidak terlalu jauh. Kedua, tidak terlalu lama menunggu. Tiga, masuk akal gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kenapa tadi saya bilang bahwa ini adalah teknik yang paling cocok buat martingale lover yang ingin mencari solusi untuk trading single shot? Karena teknik trading cara santai ini bisa dibikin martingale-nya atau dibikin averaging-nya, lebih cenderung ke martingale. Kenapa? Nanti saya akan tunjukkan ya di trading view. Oke, kita lihat. Nah, ini teman-teman, ini saya tampilkan di sini adalah Canadian Swiss franc. Kenapa Canadian Swiss franc? Karena Canadian Swiss franc adalah saat ini adalah salah satu pair mata uang yang sedang dekat-dekatnya dengan all time low. Jadi saya akan memberikan contoh yang real ya, real situation. Oke, saya tunjukkan ini adalah monthly ya, time frame monthly. Coba teman-teman perhatikan. Nah, ini tuh datanya udah dari zaman berapa nih? Sebentar. Ini dari tahun 1982 ya, Januari sampai sekarang ini ya,
di di sini itu Januari 2023 ya. Nah, berarti dia sekian puluh tahun nih ya, berapa puluh tahun nih, udah lama. Nah, kalau diperhatikan harga sekarang itu dekat sekali sama all time low-nya gitu, titik all time low-nya. Sementara dibandingkan dengan all time high, jauh all time high-nya, sehingga lebih tepat kalau kita pasang posisi buy di sini. Supaya apa? Karena kalau dia dekat dengan all time low itu kan menjadi support terkuat ya, sehingga dia akan cenderung mantul ke atas gitu loh. Kenapa? Karena ini permata uang tidak ada negara yang mau terlalu kuat mata uangnya, dan tidak ada negara yang mau terlalu lemah mata uangnya dibandingkan negara lain. Sehingga misalnya ini Kanadian dengan Swiss franc, maka Kanada tidak mau mata uangnya itu terlalu kuat terhadap Swiss franc, dan sama Swiss juga tidak mau mata uang franknya itu, Swiss franknya itu terlalu kuat dibandingkan Canadian dollar gitu, supaya mereka perdagangan antar kedua negara ini bisa berjalan jangan lancar, dan harganya tidak terlalu mahal satu sama lain gitu. Gitu ya. Nah, jadi sekarang saya mungkin akan bikin lebih time frame yang lebih rendah ya, supaya bisa lebih kelihatan dengan enak. Kita tadi sudah tahu bahwa dari sisi monthly lebih dekat ke all time low. Oke, berarti dia sedang murah-murahnya. Nah, misalnya nih teman-teman buka di posisi di harga di sini nih sekarang ya. Itu kan kita bisa taruh misalnya dia turun harganya, kita bisa taruh averaging ya kan, di titik-titik support yang ada, misalnya sini, kemudian yang berikutnya misalnya di sini ya kan. Nah, sampai mana? Sebentar, ini saya pindahin ke monthly ya lagi ya. Nah, ini monthly-nya, ini all time low-nya ada di sini, jadi bisa taruh di sini lagi gitu ya. Kita bisa taruh di sini lagi, bisa taruh di, tergantung teman-teman mau berapa peluru nih, peluru yang mau disediakan ada berapa. Nah, teman-teman ya, pertama-tama kita buka posisi di sini kan, posisi yang sesuai dengan price yang sekarang. Nah, kemudian turun dia, kita buka lagi di posisi ini. Ini bisa menggunakan buy limit ya. Mungkin di sini pun teman-teman bisa menggunakan buy limit ya. Jadi taruh di harga, bukan harga sekarang, tetapi sedikit lebih rendah lah dari harga sekarang, berapapun itu, sesuai dengan teknik yang teman-teman biasa pakai gitu aja. Nah, kemudian misalnya ini di sini yang berikutnya, kemudian ini berarti yang averaging pertama, averaging kedua, averaging ketiga, averaging keempat ya. Dengan yang teknik yang pertama berarti ini adalah posisi yang pertama, jadi semua 5 posisi ya, 5 op. Nah, teman-teman dengan seperti ini ya teman-teman ya, ini kan masing-masing jaraknya itu adalah, sebentar, saya akan carikan gambar kotak ya biar lebih enak. Jadi yang pertama itu jaraknya dari sini ke sini nih, karena saya taruh di bawahnya all time low, misalnya berapa pip gitu kan lah ya, di sini gitu. Jadi ini stop lossnya itu di mana? Stop lossnya itu ditaruh di sini lah, misalnya ini adalah stop loss, karena stop loss mungkin ini aja biar warnanya lebih enak. Ini karena yang pertama katakanlah warnanya kuning ya, sorry, yang lebih menonjol warnanya yang mana ya, 3. Nah, ini adalah pertama. Terus yang lainnya saya kasih warna yang berbeda. Nggak bisa langsung ya. Oke. Hijau lah, tapi 3 misalnya. Nah, hijau ini juga sama, hijau 3 pixel. Nah, dan seterusnya
Nah, ini stop loss biarkan warnanya merah ya teman-teman, karena dia memang jadi stop lossnya itu di satu tempat yang sama untuk semua posisi, baik initial, averaging pertama, averaging kedua, averaging ketiga, averaging keempat, semua menerapkan stop loss di sini, dan semuanya adalah buy limit ya, buy limit, buy limit, buy limit, buy limit dengan SL-nya semua di sini. Nah, berarti kan jaraknya berbeda-beda nih teman-teman. Ini yang pertama ya. Kemudian ini yang kedua. Ini averaging yang pertama itu berarti posisi yang kedua, ya kan. Nah, kemudian saya bikin lagi. Nah, ini adalah jarak dari averaging yang dari jarak averaging yang kesekian ke SL gitu. Saya buat lagi yang terakhir paling dekat. Nah, teman-teman, nah ini kenapa ini bisa jadi martingale, karena yang pertama ini kan jaraknya paling jauh. Ini jaraknya lebih dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Nah, karena makin dekat, misalnya ini saya menggunakan equity per trade-nya. Kalau bahasa umumnya adalah risk per trade ya. Equity per trade-nya itu misalnya kita tetapkan 10%. Nah, karena equity per trade-nya masing-masing ini 10%, ini 10%, ini 10%, 10%, 10%, maka 10%-nya ini dapat lot lebih kecil dibandingkan lotnya ini. Lotnya ini ya akan lebih besar dari lotnya yang kotak yang ini gitu loh, jarak yang pertama. Nah, lalu yang averaging yang berikutnya ini juga akan mendapatkan lot yang lebih besar dibandingkan posisi sebelumnya. Demikian pula yang ini pun akan menghasilkan lot yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Jadi makin lama, makin ke bawah, lotnya akan makin besar. Posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, posisi keempat. Posisi keempat itu akan lebih besar dari posisi ketiga lebih besar dari posisi kedua lebih besar dari posisi pertama, dan posisi pertama lebih besar daripada posisi yang ke nol atau yang inisial. Nah, itu artinya apa? Artinya ini adalah averaging martingale gitu, karena equity per trade-nya masing-masing 10%. Ini 10% dibuat sama gitu ya, equity per trade yang ini itu sama dengan yang ini, dan sama dengan yang ini, dan sama dengan yang ini, dan sama ini. Misalnya Anda tetapkan 10%. Jadi maksimal ketika sampai di sini ya semuanya adalah ludes nih. Kalau dia ada di bawah, sampai melewati di bawahnya all time low, which is itu kemungkinannya sangat kecil, tapi tetap ada kemungkinan itu ya. Tetap tidak menutup sama sekali resiko itu sama sekali tidak ada, itu enggak juga. Tetap mungkin, tetapi sangat-sangat rendah kemungkinan, possibility-nya itu sangat rendah, sehingga ini 10%, berarti ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 50%. Drawdown maksimal adalah 50%. Jadi apakah semuanya, apakah modal Anda akan habis 10% ya, ditambah 10%, ditambah 10%, ditambah 10%, berapa tuh? 2, 3, 4, tambah satu lagi, sama dengan 50%. 50% dari mana? Dari modal. Jadi walaupun ini sampai kesentuh sini pun stop loss ya, itu Anda hanya habis 50% dari keseluruhan modal ya. Ya cukup worth it kalau menurut pendapat saya. Kenapa? Karena kemungkinan itu sangat kecil. Kenapa saya bilang kemungkinan sangat kecil? Ya kembali ya, ini saya di video saya sebelumnya saya sudah bahas hal itu, tetapi nggak apa-apa, saya akan sedikit ringkas ya, karena dia berada di bawah all time low, di mana all time low itu it never happens before gitu loh. The lowest itu cuma sekali, dan itu di titik itu langsung dia mantul lagi naik ke atas sampai di titik sini. Nah,
lalu dia turun dan bermain di sini di level-level ini. Apakah dia bisa turun sampai sini? Ya bisa, tapi kemungkinan itu lebih kecil. Nah, memang semakin dia bermain areanya ini tidak terlalu jauh, ya bisa saja ya, hal ini diuji lagi ya, support ini gitu. Nah, namanya juga trading. Jadi teman-teman selalu gunakan modal yang tidak dipakai ya, yang bukan modal panas ya. Itu adalah nasihat trading. Nah, demikian teman-teman. Jadi teknik ini sangat memungkinkan dengan menggunakan teknik averaging martingale. Seperti teman-teman lihat tadi ya, apa yang sudah dibahas, bahwa teknik ini bisa dibuat martingale sehingga ketika dia turun ya sampai di level support tertentu, karena kita sudah pasang buy limit di situ, dia akan cenderung mantul. Kenapa? Karena itu kan level support. Semakin rendah level supportnya, dia akan semakin kuat mantulnya, demikian seterusnya. Jadi ya buat teman-teman yang terbiasa dengan martingale atau para martingale lover yang ingin mencari solusi teknik single shot yang paling mudah dipelajari ya, dan mungkin paling masuk akal buat teman-teman, ya teknik seperti ini. Karena saya juga dulunya adalah martingale lover, dan saya mencoba-coba berbagai teknik, ternyata yang paling masuk akal dan bisa diterima. Kenapa ini perlu masuk akal? Karena ini berhubungan dengan psikologi kita. Teman-teman tidak bisa memiliki, orang bilang oh psikologinya belum kuat tuh, makanya masih sering kena stop loss atau sering loss gitu kan. Sebenarnya tekniknya lah, kita harus mencari teknik yang pas dengan psikologi kita, bukan kita yang menyesuaikan dengan teknik tersebut ya. Itu akan jadi challenging sekali kalau kita yang menyesuaikan dengan psikologi kita yang menyesuaikan dengan teknik tersebut gitu loh. Lebih baik kita mencari teknik yang paling sesuai dengan karakter kita. Dan teman-teman yang terbiasa nih dengan averaging marti, untuk pindah ke single shot itu sulitnya minta ampun, perlu waktu yang sangat panjang dan belum tentu bisa, karena awalnya dia sudah menggunakan teknik itu gitu. Jadi seperti ya inilah yang the holy grail, and then you are forced to find something else. It's not easy ya, apalagi dengan winning rate yang sangat rendah ya, 20%, 30%. Walaupun itu kalau menggunakan risk reward yang tinggi ya, 1/3, 1/4, 1/5 itu nutup, masih tetap win, tapi it's not easy. So saya di sini tidak berusaha untuk meyakinkan, tetapi ini adalah saya menceritakan tentang fakta-fakta yang saya pernah alami saja. Demikian teknik trading cara santai yang saya gunakan ya, versi saya tidak persis seperti yang Bapak Abraham, tetapi teknik ini yang menurut pendapat saya adalah teknik yang paling cocok untuk sebagai pengganti para martingale lover yang sedang mencari teknik-teknik single shot yang paling cocok buat mereka. Demikian video saya, sampai jumpa di video-video selanjutnya dan terima kasih.